Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tragedi yang sering terulang dan sangat mengenaskan di dalam Islam. Misalnya pembunuhan kepada orang-orang yang berbeda paham, yang berbeda aliran bahkan. Biasanya dianggap sesat, dianggap tersesat, dianggap kafir, lalu dihakimi dan diadili dengan pembunuhan. Salah satunya yang terjadi dengan salah seorang pemikir muslim yang sebenarnya cerdas, cemerlang kecerdasannya. Beliau bernama Suhrawardi atau nama aslinya itu Syihabuddin Suhrawardi Al-Maktul. Kita kenalan sedikit. Suhrawardi itu adalah nisbat nama karena dia terlahir di Suhraward, yaitu di Iran. Ada yang mengatakan Iran sebelah timur laut, ada yang mengatakan Iran barat laut, ya pokoknya daerah Iran, Suhraward itu. Sedangkan nama Al-Maktul itu tanda kepada dirinya karena dia mati terbunuh atau mati dibunuh. Ada yang mengatakan mati digantung di tiang gantungan, ada yang bilang mati di penjara, dihukum dan sebagainya. Intinya dia dibunuh itu. Nah, sedikit tentang riwayat kematiannya. Suhrawardi ini hidup di masa Sultan Malik Az-Zahir, putranya Salahuddin Al-Ayyubi itu, atau di masanya Sultan Salahuddin juga. Pada suatu ketika mendapat fitnahan dari kelompok orang-orang ulama faqih, ulama ahli fikih, yang dimana mereka itu sebenarnya iri terhadap kecerdasan dan kepintaran Suhrawardi ini. Lalu kemudian pada suatu kesempatan Sultan Malik putra Salahuddin itu mengajak kepada para ulama faqih yang mengatakan Suhrawardi itu tersesat untuk mengadakan sebuah forum diskusi atau debat, adu ilmu, adu gagasan. Dan pada akhirnya dimenangkan oleh Suhrawardi. Nah, rasa iri kepada Suhrawardi semakin timbul di golongan para mereka yang akhirnya berakibat pada langkah-langkah politis ya biasa, dan pada akhirnya tetap dibujuk sampai kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan di framing bahwasanya Suhrawardi ini dia berpaham tersesat. Karena nanti kita akan mengetahui bahwa Suhrawardi itu salah satu pemikirannya Isyraqiyah itu dibagi setidaknya ada lima khazanah keilmuan, termasuknya dari Zoroaster, hikmah Iran, hikmah Persia kuno, filsafat pra-Islam, filsafat setelah Islam. Nanti Syekh Husain Nasr membagi kepada 5 kategori itu. Tapi juga bisa dibagi pada 2 kategori besar, yaitu filsafat dan tasawuf, tentang pemikiran Isyraqiyah ini. Balik lagi kepada tragedi pembunuhan Suhrawardi. Suhrawardi ini sebenarnya orang atau ulama umat Islam yang cerdas luar biasa, tetapi mati di tangan umat Islam itu sendiri. Karena dianggap sesat, ya biasalah. Meskipun sampai saat ini umat Islam kan masih suka menyesatkan satu kelompok dengan kelompok yang lain kan sebenarnya itu. Nah, itu yang perlu menjadi catatan kepada kita, bahwa sebenarnya kita harus terbuka kepada perbedaan, termasuk dalam perbedaan pikiran, perbedaan ide, perbedaan pemahaman. Kita tidak boleh mengklaim orang lain itu salah, mengklaim orang lain itu kafir, bid'ah, dan semacamnya. Sekalipun menurut kita itu berbeda. Ya, seberbeda apapun, ya urusan mereka. Dalam urusan ide, mau dianggap tersesat, kita tidak boleh mengklaim orang lain itu tersesat. Yang boleh itu hanya Tuhan sebenarnya. Nah, mirisnya lagi,
kejadian-kejadian seperti ini itu jika terjadi pada orang-orang yang pintar, pada orang-orang yang alim sebenarnya, banyak dihakimi dan dilabeli dengan label-label sesat. Nah, itu kalau sebenarnya dia tidak sesat di pandangan Tuhan, lalu bagaimana? Kan seperti itu. Ini yang perlu dirubah sebenarnya dari cara pandang umat Islam. Kita tidak berhak menghakimi orang lain itu tersesat, sekalipun berbeda perbedaannya itu sejauh apapun dengan pemahaman kita. Kita tidak boleh mengatakan itu selagi orang tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, jika orang tersebut melakukan tindakan kriminal, kita wajib menghukumi tindakannya, bukan pemikirannya. Jika tindakannya merugikan orang lain, maka tindakan tersebut yang terkena sanksi hukum sosial seperti itu. Hukum-hukum keadilan yang kita sepakati secara bersama. Misalnya sampai membunuh, sampai melukai, itu kan. Artinya kalau perbedaan, pemahaman tentang kepercayaan kelompoknya, kepercayaan dirinya, ya biarkan saja seperti itu. Kalau menurut hemat saya. Karena sudah banyak dari zaman dulu itu sampai sekarang yang terjadi hal-hal seperti itu. Umat Islam membantai dengan umat Islam yang lain, bermusuhan satu sama lain. Kalau kita tilik peristiwa seperti itu, di baliknya sebenarnya ada pengaruh siasah politik, ya pengaruh kekuasaan dan semacam. Dia tidak murni semata-mata karena Tuhan atau karena Islam. Balik kepada Suhrawardi. Suhrawardi ini ada 3 nama yang mirip dengan Suhrawardi dan 3-tiganya itu ulama. Tetapi Suhrawardi yang saya maksud, Suhrawardi Isyraqiyah itu bernama asli Sihabuddin. Sihabuddin Yahya ibnu Habashi ibnu Amira. Suhrawardi yang satunya itu adalah keponakan sekaligus murid pertama Suhrawardi Al-Isyraqiyah ini, Suhrawardi Al-Maktul. Suhrawardi yang lain adalah Suhrawardi dari murid adiknya Al-Ghazali. Al-Ghazali itu memiliki 2 bersaudara, Ahmad dan Muhammad. Ahmad Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali. Nah, adiknya ini yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran sufismenya, tasawufnya, memiliki guru, adiknya memiliki murid yang bernama Suhrawardi juga, mirip dengan Suhrawardi Al-Maktul ini. Lalu tentang Isyraqi, apa itu Isyraqiyah? Isyraqiyah itu bisa diartikan sebagai pencerahan, tercerahkan, atau cahaya, atau apapun itu yang berkaitan dengan penerangan, dengan cahaya. Dan lawannya adalah kegelapan nanti. Isyraqiyah ini juga bisa dikatakan sebagai iluminasi, disebut sebagai iluminasi. Dalam kajian barat, illumination itu selalu merujuk kepada pemikiran Suhrawardi Al-Maktul ini yang kita bahas sekarang. Penerangan, pencahayaan. Secara teoritis, Isyraqiyah itu milik Suhrawardi berasal dari diambil dari 2 pendekatan epistemologis. Yang pertama filsafat, yang kedua sufisme atau burhani, akal rasio, yang kedua irfani, penerangan hati, untuk menjadi Isyraqi. Gabungan antara 2 epistemologi teoritis, yaitu irfani dan burhani, kecerdasan batin dan kecerdasan akal. Kemudian, nah ini yang nantinya akan dianggap sesat oleh beberapa ulama faqih itu di zamannya. Karena kalau kita telusuri, kalau kita baca pemikiran Suhrawardi tentang Al-Isyraqiyah itu, pencerahan itu, tidak hanya dipengaruhi dari keislaman semata, tetapi juga ada pengaruhnya dari
tasawuf, khususnya pemikiran Al-Hallaj dan Al-Ghazali. Lalu kedua, pemikiran filsafat Islamnya Ibnu Sina. Lalu yang ketiga, dipengaruhi oleh filsafat pra-Islam atau sebelum Islam, Pitagoras, Plato, dan Hermes, Nabi Idris. Nah, sekedar informasi, Suhrawardi itu mengatakan bahwa filosof pertama kali itu sebenarnya bukan Thales ya. Kalau kita ketahui di sejarah filsafat Yunani kuno itu adalah Thales. Tetapi filosof pertama kali bisa kita katakan yaitu Nabi Idris yang dikenal dengan nama Hermes. Beliau yang mengajarkan ajaran-ajaran hikmah yang nanti terpecah kepada dua teritori wilayah, yaitu Persia dan Mesir. Nah, yang dari Mesir nanti diadopsi oleh kelompok orang-orang Yunani. Lalu kemudian pada saatnya kelompok orang-orang Yunani itu juga lari karena diusir oleh penguasanya dan diambil oleh masyarakat Islam, ketemu dengan Islam lagi. Nah, Nabi Idris itu kalau kita lihat masanya itu jauh sebelum Thales, itu sekitar 4000 sebelum Masehi, 4000-an. Lalu kemudian dipengaruhi yang keempat, pemikiran hikmah Iran kuno. Dan yang kelima, dipengaruhi oleh ajaran Zoroaster, Suhrawardi itu. Maka mungkin menurut hemat saya, dari sumber-sumber hikmah itulah yang nantinya dianggap, di-framing sebagai pemikiran Suhrawardi itu pemikiran tersesat oleh ulama fakih. Kalau menurut saya pribadi, saya jadi teringat ungkapan Imam Ali yang mengatakan bahwasanya sebenarnya hikmah itu ada pada kelompok manapun atau agama manapun bahkan. Dan hikmah itu, kebijaksanaan itu milik umat Islam dan sepatutnya umat Islam itu mengambilnya. Begini kalimatnya, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa haqqu biha. Hikmah itu adalah barang yang hilang milik orang-orang yang beriman. Dimanapun ia menemukannya, maka ia berhak atasnya, berhak untuk mengambil hikmah tersebut. Hadis ini secara kualitas ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan li ghairihi. Ini ada di kitab Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Al-Bazzar. Tapi hadis ini tuh banyak dikutip oleh ulama-ulama biasanya. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan hikmah kepada manusia. Tetapi hikmah ini tidak bisa didapat kecuali didapat oleh orang-orang yang man yasha, orang-orang yang ingin. Dan tentunya orang-orang yang yadzakkaru illa ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang berpikir, orang-orang yang dengan berpikir keras, merenung, memang betul-betul memiliki kesungguhan, keinginan untuk mendapatkan hikmah seperti itu. Balik lagi kepada Suhrawardi. Suhrawardi memang menggabungkan pemikiran-pemikiran atau hikmah-hikmah dari Islam, dari filsafat, dari tasawuf, atau bahkan dari khazanah keilmuan, khazanah spiritual di luar Islam itu sendiri. Yang tidak ada di dalam khazanah keilmuan kita saat ini, artinya yang redup atau yang lemah, yaitu cara berpikir isyraqiyah yang tidak hidup ini. Isyraqiyah itu mengedepankan kecerdasan intuitif, lalu diproses atau diseleksi secara teoritis menggunakan nalar filosofis. Kenapa seperti itu? Pertama, karena Suhrawardi itu menolak statement
filsafat atau akal itu mampu menjangkau semua realitas. Pada faktanya, memang kita ketahui bahwa akal realitas itu tidak mampu menjangkau akal kita ini, rasio kita ini, atau teori dalam filsafat apapun, tidak bisa menjangkau segala realitas. Terutama hal-hal yang imateri, hal-hal yang tidak materi. Seperti rasa, seperti bau, atau bahkan seperti yang hal-hal yang gaib, hal-hal yang gaib seperti itu, hal-hal yang tersembunyi. Filsafat sains itu terbatas meneliti kebenaran itu jika tidak empiris atau rasional. Tetapi bisa dicapai dengan cara kebenaran iman atau kebenaran wahyu melalui cara kasyaf, atau ilmu huduri, ilmu yang dihadirkan oleh Tuhan, ataupun melalui intuitif, melalui ilham, melalui wahyu, yaitu sama aja. Tetapi fungsi dari filsafat itu pertama untuk menghindari orang-orang yang berkata bohong tentang ilmu yang dia dapatkan dari pengalaman spiritual atau pengalaman intuitifnya seperti itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana filsafat yang terbatas itu digunakan sebagai alat untuk memverifikasi atau memvalidasi cara irfani atau epistemologi irfani yang sebenarnya itu melampaui filsafat. Nah, gunanya filsafat itu untuk menjaga atau menyeleksi dari pemalsuan. Dari pemalsuan orang-orang yang berkata, oh ini saya mendapatkan pengalaman wahyu, pengalaman ilham, pengalaman apa. Pertama itu. Lalu yang kedua, gunanya itu untuk menjelaskan pengalaman spiritual secara teoritis, secara ilmiah. Meskipun nanti pada hal-hal tertentu memang terbatas, tetap terbatas itu. Pada intinya Suhrawardi itu menyarankan kepada kita untuk menggunakan dua epistemologi itu. Irfani sama burhani, filsafat sama pendekatan tasawuf, pendekatan kasyaf semacamnya. Kenapa? Karena kebenaran tertinggi, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran yang memang hak dari Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh filsafat. Kebenaran tertinggi itu tidak bisa dijangkau kecuali hanya oleh kasyaf atau pengetahuan yang dihadirkan langsung oleh Tuhan. Tetapi fungsi dari filsafat itu untuk menjaga, untuk menyeleksi, selektif terhadap penjagaan hal-hal yang disalahgunakan, yang tidak masuk akal. Nah, gimana ya cara menyampaikannya ini ya? Intinya Suhrawardi menyarankan bahwasanya akal itu penting, tetapi akal atau filsafat atau apapun itu, filsafat, teoritis, sains, dia tidak mampu pada situasi tertentu tidak mampu menjangkau kebenaran atau semua realitas. Hanya pada tataran yang empiris dan rasional gitu kan. Nah, itu pada intinya menyarankan kepada kita. Isyraqiyah itu cahaya, pencahayaan. Ini yang terpenting. Suhrawardi itu saya akan coba menjelaskan dengan cara yang sederhana. Menjelaskan tentang cahaya itu mirip seperti emanasi, teori emanasi misalnya. Landasan berpikirnya tentang Quran Surah An-Nur ayat 35 itu yang sangat penting. Di dalam Quran Surah An-Nur ayat 35 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun qadu min syajaratin mubarakatin
zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Tentang cahaya ini, Allahu nurus samawati wal ard. Tentang semesta, tentang semua makhluk, tentang kehidupan, Suhrawardi itu menganalogikan kepada sebuah cahaya. Artinya, cahaya itu pasti ada yang pertama. Atau cahaya pertama, atau inti dari cahaya, atau kita sebut dengan Allah, kita sebut dengan Tuhan. Nah, lalu cahaya itu memancar dan terciptalah alam semesta atau makhluk dan ciptaan lain sebagainya itu. Itu tercipta karena pantulan cahaya atau sinaran cahaya. Sedangkan cahaya itu hakikat dari segalanya itu. Yang pertama cahaya yang paling dekat itu nuril aqrab, atau dalam khazanah tasawuf juga dikatakan sebagai nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah, ya, dan semacamnya itu. Semakin jauh sebuah realitas dari cahaya Tuhan, maka semakin redup cahayanya. Sedangkan kegelapan itu pada hakikatnya tidak ada, bukan lawan dari cahaya. Kegelapan itu adalah situasi di mana gradasi cahaya melemah atau dia jauh dari pusat cahaya. Dalam teori isyroqi, iluminasi atau cahaya ini. Lalu cahaya itu apa sebenarnya? Al-Quran di sini memberikan apa itu cahaya, memberikan jawaban tentang apa itu cahaya. Cahaya itu ibarat sebuah lubang, mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Sebagai sebuah ada lubang kecil gitu, misal sebuah ruangan tertutup lalu gelap gulita, ada lubang kecil. Yang lubang kecil itu terdapat sinar cahaya. Al-misbahu fi zujajah. Cahaya itu, pelita itu ada di dalam kotak kaca. Yang saya katakan mirip seperti teori emanasi, bahwa alam ini sebenarnya pantulan dari cahaya. Ada cahaya 1, cahaya 2, cahaya 3, cahaya 4. Nah, seseorang semakin dekat dengan cahaya, dengan pencerahan itu, termasuk dalam hal mencari pengetahuan, maka dia akan semakin dekat dengan hakikat kebenaran. Tentunya mendekati cahaya itu dengan cara-cara yang irfani. Irfani itu kan membersihkan hati, riyadhah, jalan-jalan seperti itu. Dengan juga cara-cara yang filosofis, mengasah ilmu pengetahuan, mengasah dialektika pikiran. Bukan cuma dalam pengetahuan saja, pengetahuan itu semakin pengetahuan kita, hazanah keilmuan kita itu gelap, artinya jauh dari pusat cahaya, ya ilmu yang kita anggap ilmu, pengetahuan yang kita anggap pengetahuan, sebenarnya pengetahuan yang jauh dari cahaya itu, cahaya Nuril Anwar itu, cahaya yang utama, cahaya Tuhan, seperti itu. Intinya Isyraqiyah itu pada kesimpulannya mengajak kita untuk membersihkan batin, membersihkan nurani kita. Karena ibarat kaca, jasad kita ini adalah kaca, atau pikiran kita, atau bahkan jiwa kita itu adalah kaca. Kaca yang di dalamnya, atau kaca tersebut membungkus cahaya, nur. Nah, cahaya itu semakin terang menyinari kalau kacanya itu bersih.
Cahaya itu bisa jiwa, bisa kecerdasan kita, bisa akal kita, dan semacamnya. Lalu, cahaya itu juga bisa semakin terang kalau kembali dengan cahaya yang pertama, atau semakin dekat dengan cahaya yang pertama. Jika semakin jauh, maka gradasi cahayanya semakin redup, semakin gelap. Karena jauh dari pusat cahaya itu sendiri. Nah, itulah tentang Suhrawardi dan Isyraqiyah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.